berbalik 180 derajat. Dengan bersikeras katakan saya lebih percaya Habib daripada polisi. Kegagalan itu saya lebih percaya Habib daripada polisi. Maka saya ikut sholat menghadap ke arah yang dituju oleh Habib. Baru satu rakaat berjalan sholat, saya lihat bahwa arah yang dituju oleh Habib itu adalah arah jatuh, dan HP-nya belum saya kalibrasi ulang untuk posisinya arah Saudi. Begitu selesai salam dari 2 rakaat, karena masalah saya buka HP, saya aktifkan mapnya, langsung juga dituju ke arah yang polisi itu. Agak jauh, terpaksa ulang lagi sholat tersebut karena terbukti bertentangan dengan arah kiblat dan sebagainya. Maka yang mengaktifkan itu juga harus aktifkan aplikasi map GPS ini. Sebagaimana saat dibagikan di Sarkia itu berlaku sesuai dengan daerah. Jangan nanti karena banyak membagikan jadwal di Sarkia pada Aceh, itu yang pulang ke sini, yang tidak bawa pulang ke sana. Karena jadwal pada Aceh dengan Sini saja 5 menit, dengan Biren hampir 10 menit. Kalau yang daripada Aceh di 20 menit masih lumayan, hanya tertunda buka puasa, tidak dapat pahala sunat. Tapi kalau sempat yang di sini di Biren dan di sini di bawah pada Aceh itu bisa celaka, karena berbuka sebelum di bawah. Ada makna itu bagi orang yang sudah yakin matahari terbenam. Tapi kalau masih ragu-ragu, fayajibu alaihi ayyamala bil-ihtiyat wa yu'akhir al-fitrah, maka wajib dia menunda berbuka untuk mengamalkan ihtiyat. Masih ragu, kayaknya tunda dulu sampai dia yakin. Yang kedua, itu kita jaga sunnah. Jadi jangan sangat memahami sunnah segera berbuka, belum dibawa punya berbuka. Yang pertama sunnah segera berbuka, dan berbuka itu membatalkan puasa. Sunnah bersegera apabila telah dibawa. Maka salah satu usaha antisipasi, karena kita barangkali dalam aktivitas dalam perjalanan atau dari kantor pulang ke rumah atau menuju ke tempat dan buka puasa bersama, bekali diri dengan beberapa teguk air dan beberapa bukit rumah. Apalagi sekarang ada air mineral kemasan gelas. Waktu dulu masih kuliah di atas, kadang-kadang perjalanan pulang itu telah karena menanti bus. Tapi menaliknya, kita tidak perlu khawatir. Yang pertama, sepanjang jalan, masjid-masjid di pinggir jalan itu menyediakan paket buka puasa, Maidatur Rahman, terjemahan Arabia, hidangan Tuhan. Yang kedua, kalau kita sedang berada dalam angkot, bus, seumpama Transbukaraja, rata-rata para wanita tersebut dalam tas mereka sudah membekali kurma dipakai dalam bungkusan kecil plastik 3-7 biji kurma. Begitu menjelang buka, tangan mereka itu sudah di dalam tas untuk saling mendahului menawarkan kurma berbuka kepada orang lain dalam mobil yang tidak membawa bekal. Ini sebuah fadilah agar tidak ada alasan tidak mendapatkan fadilah segera berbuka hanya karena sedang di dalam angkutan. Dan fadilah itu sepatutnya juga kita jadi untuk mendapatkan tambahan pahala puasa dengan memberikan makanan kepada orang yang berbuka. Alangkah indahnya kita di masjid difasilitasi musafir-musafir yang lewat atau lalu warga sekitar yang lagi-lagi buka puasa di masjid hanya untuk menanti sholat maghrib lalu pulang ke rumah melanjutkan makan malam. Yang kedua, as-sahur walau bi jur'ati ma'in, disunatkan untuk praktek sahur, makan sahur. Sahur itu tidak wajib, dan bersahur itu tidak menjadi rukun puasa. Yang penting sudah ada niat walaupun tidak ada sahur. Namun disunatkan untuk mempraktekkan sahur ini bila tidak sanggup makan atau tidak sempat makan, minimal bijur'ati ma'in, seteguk air. Mungkin bahasa keren ini 3 jam
Wa yadkhulu waqtu sahuri min muntasafil laili, dan waktu sahur itu tidak mesti jam 4, jam setengah 5. Masuk waktu sahur itu min muntasafil laili, dari tengah malam. Jadi jam 12 ke atas itu sudah dikira masuk waktu sahur. Ta'khir sahur bihaitsu la yakhshu ta'khir wa yusiku nadban 'anil akhiri qabla al-fajri bi nahwi 50 ayatan. Yang ketiga, disunatkan sahur di waktu yang paling akhir, sekira-kira tidak terlihat keji pada penundaan itu dalam pandangan orang yang melihat. Jangan terlalu mepet dengan waktu kumandang azan subuh. Maka disunatkan pula untuk menjaga sunat untuk menyelesaikan sahur, tidak lagi makan dan minum sebelum terbit fajar sekedar 50 ayat Al-Quran. Kalau kita baca 50 ayat dengan bacanya normal, itu menghabiskan waktu sekitar 15 menit. Maka dalam jadwal imsak yang dibagi itu antara imsak dengan terbit fajar ada durasi waktu 10 menit. Artinya orang yang terbangun saat mendengar sirine imsak itu masih boleh makan dan minum karena fajar belum terbit. Tapi bagi yang terbangun awal, sedapat mungkin berusaha untuk menahan diri tidak lagi makan dan minum pada waktu berbunyi sirine imsak, untuk menahan makan terlebih. Kalaupun makan dan minum tetap sah puasa karena belum terbit fajar. Kemudian berikutnya, al-fitru ala luqatin mitran fa yuqaddimu awwalan fa in lam yajid fa musrim fa tamlil fa ma'i zamzam fa ma'i khul fa khulil fa khul. Disunatkan berbuka puasa itu dengan rubah puasa dengan jumlah yang banyak. Maka nanti dalam riwayat beliau bersahur dengan beberapa butir kurma, beliau berbuka puasa dengan beberapa butir kurma. Dengan makan kurma saja biasanya 7 biji dalam sehari makan lebih, itu sudah memenuhi semua nutrisi yang diperlukan oleh tubuh. Sayangnya kita di Indonesia dan di Aceh, setengah kilo kurma itu baru bukan cuma buka puasa, padahal hanya beberapa butir kurma saja. Sebab nanti diperlukan dengan hadis ini, ma'ala'a adamiyyun bi'a'an syarran min qablihi. Tidak pernah manusia ini, anak keturunan Adam ini, mengisi penuh sebuah wadah lebih berbahaya daripada dia mengisi penuh perutnya. Biasa dari Adam al-kalimatun yuqimna sulbah. Cukuplah untuk anak Adam itu beberapa suap yang kecil. Makanya dipraktekkan oleh kawan-kawan jemaah tabligh, kalau makan mereka menggunakan 3 jari. Padahal tentang referensi makan 3 jari ini dijelaskan nanti oleh para ulama apabila makanannya padat seperti roti dan kurma. Tapi kalau makanannya lembut tetap dengan 5 jari. Dan bila makan nasi dengan 3 jari, maghrib dimulai, nanti tengah malam baru selesai. Ini tentang makanan apa yang dikonsumsi. Kalau kita makan roti, ya tetap tidak jadi. Jarang-jarang ada yang makan roti banyak, kecuali anak kita, gawe. Ini ada yang kita makan beberapa butir kurma. Andai kata kita tidak makan berat pada waktu buka puasa, hanya dengan kurma saja, atau barangkali dengan bubur kaki ubi saja, sungguh salat tarawih itu walaupun di awal waktu tidak terasa berat. Yang kedua, bila tidak ada kurma dengan sesuatu yang manis, al-qulbu wa huwa ma lam tamassahu an-naru kama asal wa zabib. Qulbu, manisan yang dimaksud, manisan bukan yang manisan. Manisan yang dimaksud adalah yang tidak tersentuh oleh api, seperti madu dan zabib. Zabib itu apa namanya, anggur yang sudah dikeringkan. Zabib, manisan, sediakan madu. Al-halwa, kalau tidak ada yang manis secara alami, maka manisan buatan maka disebut halwa. Wa huwa ma wasaf al-daru, itu
Nanti mereka minta uang tips, masyarakat halabiyah untuk malisan, untuk bombon. Kalau kita uangnya uang kopi, uang kopinya mahal sekali. Al-Ityanu bi du'a'il iftar. Kemudian berikutnya disunahkan ketika berbuka membaca doa buka puasa. Membaca doanya itu sunnah. Sah berbuka walaupun tidak baca doa, tidak sah berbuka walaupun baca doa. Hanya baca doa saja. Dulu kecil-kecil kita sering diganggu oleh kawan-kawan dengan anggapan bahwa mengulang doa berbuka puasa itu bisa membatalkan puasa. Ini kedua doa buka puasa itu kan baca gitu. Namanya Allahumma rasulullah wa ala rizqika afdal wa bika aman wa ala rizqika afdal. Nah, kalau itu puasa dulu dikerjain juga seolah-olah dengan membaca doa berbuka puasa itu sudah batal. Tidak batal puasa dengan doa, bahkan tidak batal puasa dengan niat berbuka. Tapi kalau sudah makan dan minum walaupun tidak berniat tidak berdoa, puasanya tetap batal. Kalau sudah dibawa disebut berbuka. Iftar. Apa doanya? Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika afdal. Doa ini sebenarnya sangat umum, bukan hanya khusus pada buka puasa. Termasuk orang yang salat, rukuk dan sujud itu ada doa yang seperti ini. Allahumma laka rafa'tu. Pada orang yang sujud di akhir subhanallah wa bihamdihi disunahkan membaca Allahumma laka rafa'tu wa bika amantu wa ala rizqika wa bika amantu wa alaika aslamtu. Itu pada waktu sujud. Allahumma laka sajadtu. Ketika puasa Allahumma laka sumtu. Yang sebenarnya doa buka puasa la Allahu wa batallatil a'ruhu wa thabatal ajru insyaallah ta'ala. Boleh kembali alhamdulillahilladzi a'anani fa sumtu wa razaqani fa aftartu. Allahumma inni as'aluka bi rahmatika allati wasi'at kulla syai'in an taghfira li. Ditambah doa yang lain. Karena saat berbuka puasa itu adalah saat mustajabah doa. Maka dulu ketika Nabi Musa alaihissalam bermunajat, berbicara dengan Allah, Nabi Musa bertanya untuk memastikan kedudukannya di sisi Allah. Rabbi, hal akramta ahadan misla ma akramtani haitsu kallamtani. Wahai Tuhan, adakah engkau memuliakan seorang hamba yang lain sebagaimana engkau telah memuliakan diri? Nabi Musa sangat percaya mulia betul karena engkau mengajakku berdiskusi, berbicara baik-baik. Apa kata Allah? Jawaban dari Allah Ta'ala ini menjadikan Nabi Musa kecewa menjadi seorang nabi. Innani ibadah ukhrijuhum fi akhir zaman. Sesungguhnya aku mempunyai hamba-hamba yang akan aku keluarkan nanti di akhir zaman. Bila engkau berbangga karena aku berbicara denganmu, kata Allah, maka saat ini antara aku dan dirimu ada 70.000 hijab. Antara aku dan dirimu ada 70.000 hijab. Nanti bila umat di akhir zaman itu berpuasa sampai ucap pasi wajah mereka karena menahan lapar, rafa'tu tilkal wujud. Aku angkat semua hijab-hijab itu dan aku kabulkan doa mereka. Maka saat itu Nabi Musa berkata, ya Allah, kalau begitu keadaan mereka, kenapa tidak engkau jadikan aku sebagai umat Muhammad saja, jangan menjadi Musa yang seorang nabi. Nabi Musa merasa cemburu kepada kita karena posisi istijabah doa di saat berdoa. Tapi ternyata kita jangan berdoa hanya membaca Allahumma laka sumtu wa ala rizqika afdal. Allahumma Allah zahaba Allahu wa batalla bil a'ruf wa thabata al-ajru insyaallah. Hanya itu saja kita baca. Kita lupa mendoakan kebaikan-kebaikan yang lain sesuai dengan hajat dan keinginan masing-masing. Yang kedua, taftirus sha'imin, memberi makanan berbuka kepada orang-orang lain yang juga berpuasa. Kenapa? Lima fihi minal ajril kabir, karena memberikan makanan berbuka kepada orang yang berpuasa akan mendapatkan pahala yang luar biasa. Dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, Ibnu Majah dan Ibnu Khuzaimah serta Ibnu Hibban,
Rasulullah SAW bersabda, "Man fattara sha'iman kana lahu mislu ajrihi ghaira annahu la yunqasu min ajri sha'imi syai'an." Barang siapa yang membukakan puasa seorang yang berpuasa, dia dapatkan pahala puasa orang tersebut dengan tidak mengurangi pahala lalunya sama sekali. Jadi kalau puasa kita 29 hari, pahalanya 29, pas-pasan. Tapi ada orang yang puasanya 29 hari, pahalanya itu lebih dari 100. Kenapa? Karena dia berusaha untuk memberikan berbuka kepada orang lain yang berpuasa, dibagi-bagikan. Maka di Arab itu tumbuh tradisi, di masjid-masjid ada acara buka puasa bersama, dan itu biasanya dilelang oleh panitia masjid kepada warga sekitar. Menjelang Ramadan, hari-hari seperti ini langsung ditanyakan, siapa bersedia untuk menanggung biaya kenduri berbuka hari pertama, kedua, ketiga, sampai ke luar biasa. Bahkan ada warga yang bersedia untuk memborong 30 hari itu saya tanggung. Namun tidak diizinkan oleh panitia masjid karena pahala harus dibagi-bagi. Maka hari pertama sampai hari 30 itu panitianya tidak, karena panitianya langsung tuan rumah yang bersangkutan dilaksanakan di masjid. Tidak perlu menu yang aneh, ada apa yang timpan, kue dan lain sebagainya. Yang pertama, mereka suguhkan air minum dengan kurma saja di dalam masjid, menunggu azan. Begitu azan, ambil air mineral, minum, makan kurma, qomat, sholat. Begitu selesai salam, tidak ada lagi, langsung mundur ke karangan belakang, sudah tidak ada lokasi, hanya dihidangkan nasi di dalam loyang. Kalau ada yang tidak tahu loyang, ke tempat anak adik, tempat adik anak. Satu loyang itu untuk berlima, duduk 5 orang melingkar. Satu loyang, nasi di dalamnya. Lalu ketika semua sudah duduk di loyang-loyang tersebut, baru datang tuan rumahnya menetek di sebuah panci besar. Ada kalanya daging, kalau daging itu satu kepala kakak, ada kalanya ayam, kalau ayam itu satu ekor itu seperti yang ayam Bali seperempat, seperempatnya. Tidak mudah diletakkan satu-satu, main lepas ya, jauh lewat. Dan bagi mereka itu tidak menjadi sebuah pelecehan atau tindakan, karena memang standar mereka sederhana sekali. Yang penting ada ilmu, maka main lepas saja. Kalau nanti Aceh dipraktekkan demikian, gaduh dulu. Kita dulu menikah buka puasa, datang penitiannya jauh dulu. Tidak ada gedung dan banyak lain. Tapi ternyata bagi orang Arab itu tidak jadi masalah, main lepas saja. Sederhana saja, maka kalau dibagi uang hanya uang saja selesai. Baru saya dapat lagi tradisi demikian di Malaysia tahun 2006-2007 saya sempat di Ramadan di sana. 10 hari setiap tahun diajak buka puasa. Tak pernah ada undangan buka puasa di rumah. Tetap undangan buka puasa itu di masjid. Dia banyak dalam tradisi mereka yang laki-laki tidak buka puasa di rumah, tetap di masjid. Atas masjid itu buka ini. Barulah muncul acara buka puasa bersama di Aceh sekitar tahun 2015 ke atas. Dimulai dari Masjid Raya Betul Rahman, ada bantuan dari kerajaan Turki, kalau tidak salah, sekitar 150 paket nasi setiap hari. Barulah mulai ada masjid-masjid yang lain. Mungkin di sini juga sudah ada cara buka puasa bersama. Ya, kalau masih ada orang laki-laki buka puasa di rumah, kesalahannya itu pada ibu-ibu. Karena menu buka puasa di rumah enak. Jadi supaya yang lagi buka puasa di masjid, mohon nanti kalau ada yang buka puasa di rumah, yang lagi suguhkan air mineral saja. Beakwa, bekiu, cidoi di masjid. Maka insya Allah yang lagi ada di masjid buka puasa, sholat maghrib, makan malam, kembali ke rumah. Itu seharusnya kita praktekkan. Maka suatu saat itu pahala kita akan sangat besar karena berbagi makanan. Atau kalau terlalu merepotkan, lebih saja warga tetangga-tetangga sekitar yang berada di kehidupannya dengan ekonomi yang terbatas atau sulit atau miskin, sumbangkan kepada mereka beras barangkali 1 karung, 5 dengan sembako, juga kamu kilo dan berbohong untuk menu berbuka mereka
Yang ketujuh, al-ightisalu minal janabati qabla al-fajri khurujan min al-khilaf wa likay yabda'a shabahu qahiran. Disunnahkan bagi orang yang berjunub di malam bulan Ramadan untuk melaksanakan mandi janabah sebelum terbit fajar. Kenapa? Khurujan min al-khilaf, karena ada sebagian ulama yang berpendapat kalau masuk waktu sahur masih dalam masuk waktu subuh masih dalam keadaan junub itu berdosa. Bukan batal dosa, hanya berdosa. Tapi dalam mazhab jumhur tidak berdosa dan tidak mengapa dalam keadaan junub masuk waktu subuh. Karena dulu pernah dipraktikkan oleh Rasulullah dengan Ummul Mukminin Aisyah. Dalam riwayat Ummul Mukminin Aisyah, Nabi bangun sahur, makan sahur dalam keadaan junub sampai berkumandang azan subuh dalam keadaan junub, baru beliau mandi hadas besar, kemudian sholat fardiyah subuh di rumah, datang ke masjid, sholat subuh berjamaah, dan beliau lanjutkan puasa. Maka menunjukkan bahwa junub di malam hari tidak menyebabkan batal puasa pada siang harinya. Namun disunahkan mandinya itu sebelum terbit fajar. Kalau sudah terbit fajar tetap boleh, tidak ada masalah. Hanya menghargai pendapat sebagian ulama yang menyatakan haram. Yang kedelapan, al-ightisalu kulla lailatin min layali Ramadan ba'da al-maghribi likay yanshafa bil-qiyam. Disunnahkan untuk mandi setiap malam dari malam-malam bulan Ramadan. Kapan? Ini yang menariknya. Disunnahkan mandi itu setelah maghrib. Sedangkan kita berpendapat kalau mandi setelah maghrib itu menyebabkan bermandi. Tidak. Mandi setelah maghrib tidak menyebabkan bermandi. Hanya bagi orang yang bermandi, mandi setelah maghrib tidak ada masalah. Jadi mandi itu bukan menyebabkan bermandi. Hanya bagi orang yang bermandi, mandi setelah terbenam matahari itu menimbulkan masalah. Jadi mau jadi sehat. Di pendapat menyatakan tidak baik mandi malam hari dibantah oleh ulama. Itu sama seperti pendapat kita bahwa orang yang memasukkan air ke dalam dirinya saat mandi, berwudu dan lain sebagainya, biasanya dimiringkan badannya, dimasukkan air yang lain untuk memancing air itu keluar. Ternyata menurut pakar hati-hati, telinga hidung dan tenggorokan, memancing air itu dengan air yang lain justru berbahaya karena menyebabkan rusak gendang telinga ataupun infeksi gendang telinga. Solusi mereka biarkan saja. Lama-lama dia juga akan keluar dengan sendiri. Bila tidak, suatu bermasalah pada bayi yang belum pandai menggigit kepala. Ternyata bayi tidak ada masalah, keluar dengan sendiri. Mandi setiap malam. Apa tujuan mandi ini? Likai yang syafa'il, agar dia semangat untuk menghidupkan malam, untuk melaksanakan ibadat di malam hari. Dan kita tahu ketika sudah selesai mandi, badan menjadi segar. Itulah itu. Orang yang tidak mandi bawaannya mengandung. Jadi itu salah satu solusi agar kita semangat. Bukan hanya sholat setiap sholat waktu itu kalau kita sempat untuk melaksanakan mandi, semua akan lebih baik lagi, lebih segar. Dulu ada seorang guru saya, beliau orang Lampung. Pertama mengaji di Lampung Haji di Selatan, lalu berpindah ke Lampung. Saya dengar sejarah beliau itu dari orang-orang yang sangkatan dengan beliau. Namanya Ismaili dari Lampung. Beliau itu setiap mau salat fardu mandi seperti orang mandi wajib. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Bukan hanya perlu mandi seperti orang mandi wajib. Dan beliau itu sangat karismatik di daerah Lampung sampai di sekarang. Yang kesembilan, al-muhafadzatu ala salati tarawih min awwal lailatin ila akhir lailatin. Qala alaihi salatu wassalam, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Menjaga untuk tetap salat tarawih sejak dari awal malam, dari malam pertama
ila akhir lailatin, sampai dengan malam terakhir. Karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang menghidupkan malam bulan-bulan Ramadan, malam-malam bulan Ramadan, imanan dengan penuh keimanan, wa ihtisaban dan penuh keikhlasan, niscaya diampuni baginya apa yang telah lalu dari dosa-dosa. Yang dimaksudkan dengan qiyam Ramadan itu adalah salat tarawih. Kenapa jelaskan maksud? Karena tidak ada hadis Nabi yang menyebutkan dengan kata-kata tarawih. Tidak ada satu hadis pun yang sahih yang menyebutkan tarawih. Yang ada sebutan tarawih di dalam hadis yang sahih bahkan cenderung mau palsu. Yang biasanya kita sampaikan setiap kali akan sholat tarawih tentang fadilah-fadilah sholat tarawih. Sholat tarawih malam pertama itu konon katanya sabda Nabi kepada Ali bin Abi Thalib dan beliau. Sholat tarawih malam pertama malam yang begini, malam kedua, malam ketiga. Kalau kita kaji dari sisi sejarah, bagaimana Nabi memperkenalkan nama sholat itu dengan sebutan tarawih, padahal tarawih pertama kali dikenal di zaman Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kata Allah, kenapa disebut tarawih? Li'annahum kanu yastari'una fi kulli arba'i raka'atin. Karena mereka, para sahabat itu, istirahat pada setiap kelipatan 4 rakaat. 4 rakaat istirahat. Benar-benar istirahat secara harfiah, sesuai dengan bakat, minat dan masalah masing-masing. Ada yang istirahat itu dengan boleh-boleh itu, ada yang istirahat itu dengan tawaf di Masjidil Haram, ada yang istirahat itu dengan mengambil Al-Quran mushaf tilawah, ada yang istirahat itu dengan hanya duduk yang dekat berzikir. Sedangkan sekarang di negeri kita hampir tidak ada lagi yang namanya istirahat, karena begitu selesai 4 rakaat langsung subhanallah malikil ma'bud, subhanallah malikil ma'bud. Hampir tidak sempat lagi untuk istirahat secara harfiah. Maka menjadi bermasalah saat kita berdebat. Tidak boleh yang 8 disebut tarawih karena tidak ada istirahat. Lalu pertanyaannya yang 20 kapan istirahat? Maka sekarang terbukti bahwa ibadah kita itu hanya formalitas. Seformalitas saat kita berdebat tentang azan Jumat 2 kali. Dulu azan Jumat 2 kali, antara azan pertama dengan azan kedua itu ada interval waktu. Orang yang sedang jualan di pasar bisa selesaikan transaksi, tutup toko, pulang rumah, mandi, kembali ke masjid, baru khatib naik ke atas mimbar dan memandangkan azan. Sedangkan sekarang azan yang 2 kali di rata-rata masjid itu hanya berkisar antara 5 menit. 5 menit ini bahkan orang yang di toko tidak sempat menyelesaikan transaksi. Tetap kita 2 kali azan karena hanya sekedar formalitas. Harusnya azan 2 kali, begitu masuk waktu zuhur sekarang ini jam 3 jam 12.45 azan sekali, biar tahu orang pulang rumah mandi dan kembali ke masjid. Itu durasi waktunya tidak kurang dari 15 menit. Itu baru benar. Maka demikian pula dengan tarawih. Baru benar disebut istirahat apabila setelah 4 rakaat benar-benar istirahat. Maka di zaman Nabi disebut qiyam Ramadan. Salatnya dinyatakan salat sunnah qiyam Ramadan. Cuma sekarang ini tarawih kita yang dimulai sebelum tidur malam tidak sah disebut qiyam. Kenapa? La yusammal qiyamu qiyaman illa ba'da qiyamin. Tidak dinamakan qiyam itu dengan kata-kata qiyam kecuali dilakukan setelah qiyam. Tidur dulu baru bangun untuk sholat. Maka ketika kita bertanya perdebatannya antara 8 dengan 20, dari sisi bahasa 8 tidak sah disebut tarawih, hanya sah disebut qiyam Ramadan. Kapan baru benar qiyam Ramadan? Tidur dulu baru qiyam. Maka akhirnya yang kita lakukan baik 8 atau 20 tidak lebih dari sekedar formalitas. Maka idealnya waktu sholat tarawih itu tidur dulu baru tarawih. Karena di zaman Sayyidina Umar pun tidak harus tarawih. Salat isya dulu, pulang ke rumah, tidur sebentar, baru kembali ke masjid. Maka di zaman Sayyidina Umar, waktunya itu 1/4 malam. Sampai sekarang di Mekah dan Madinah tetap di 1/4 malam. Jam berapa 1/4 malam?
Kalau terbenam matahari jam 7, terbit fajar jam 5, total ada 10 jam malam. Dibagi 4, setiap satu bagian itu durasinya 2 jam setengah. Jadi kalau dihitung dari jam 7 terbenam matahari, jam 8, jam 9 tambah 30 menit, jam setengah 10. Maka di Arab Saudi sampai sekarang tetap sholat tarawih itu dimulai jam setengah 10. Jam 9 berkumandang azan Isya, tunggu 15 menit, qomat, lalu sholat Isya, sholat maghrib Isya, jam 9.30 baru mulai sholat tarawih. Ini prinsip dasarnya. Maka kalau mau kita niatkan qiyam Ramadan, tidur dulu baru mulai. Yang kedua, kalau mau niatkan sholat tarawih harus benar-benar setelah 4 rakaat istirahat baru selesai. Ini ternyata tidak kita praktekkan sebagaimana ketentuan. Yang ke-10, ta'akkudul muhafadzati ala sholatil witri, benar-benar menjaga salat witir. Benar-benar menjaga salat witir. Khusus untuk Ramadan, ada 3 karakteristik witir yang tidak serupa dengan witir pada malam-malam yang lain. Yang pertama, witir di bulan Ramadan itu disunahkan berjamaah. Sedangkan witir di bulan yang lain tidak disunahkan berjamaah. Yang kedua, witir bulan Ramadan itu disunahkan bacaannya jihad. Sedangkan di bulan-bulan yang lain bacaannya sir. Yang ketiga, witir bulan Ramadan disunahkan qunut pada nisfu yang akhir, malam 16 sampai malam terakhir qunut. Sedangkan di luar bulan Ramadan tidak disunahkan qunut pada witir. Kalau di Arab Saudi, karena mereka menganut mazhab Hambali, witir pada sholat qunut pada sholat witir ini sudah dimulai sejak dari malam pertama Ramadan. Qunutnya, witirnya langsung dengan qunut. Ini menjadi catatan. Sunnah yang ke-11, al-iktsaru min tilawatil Qur'an bitadabburin, memperbanyak membaca Al-Qur'an dengan tadabbur. Jadi ini perlu kita kritik sedikit. Malam-malam bulan Ramadan, masjid-masjid dan menasah-menasah di Aceh itu hidup aktivitas yang kita sebut tadarus dari selesai sholat tarawih sampai dengan makan sahur. Apa yang kita kritik? Praktek yang kita lakukan itu tidak dinamakan tadarus. Kalau harus dinamakan, namanya hanya tilawah saja. Mana tidak tadarus dengan tilawah? Tadarus targetnya faham, sedangkan tilawah targetnya khatam. Pokoknya bawa khatam, mumpung wallahu a'lam. Sedangkan tadarus targetnya paham, khatam tidak khatam, wallahu a'lam. Tidak, jadi anehnya sana, namanya tadarus, isinya tilawah. Itu masalah. Itu masalah. Masalah yang kedua, tilawah di bulan Ramadan di Masjid Nasa pakai mikrofon di luar, sepertinya hanya di Indonesia. Di Arab tidak. Di Arab begitu selesai sholat tarawih, tutup, pulang, selesai. Pertanyaannya, apakah orang Arab tidak tilawah? Mana jawab? Tidak. Mereka orang yang paling rajin tilawah Al-Quran. Cuma tidak suka ribut. Kita orang yang paling suka ribut, walaupun alasannya tilawah. Maka tetap kalau lebih dominan daripada bacaan. Dan itu ketika dikaji pada sisi yang lain, lebih besar mudarat daripada manfaat. Karena dalam sebuah riwayat, Nabi di malam 10 yang akhir bulan Ramadan, beliau beriktikaf di masjid lalu dipasang lampu. Kalau kita perhatikan orang-orang yang praktikkan tarikat suluk di pesantren-pesantren pada Aceh, di pesantren Domdi, itu tetap pakai lampu dalam ruangan. Jadi Nabi sedang dalam lembunya sedang bermunajat, tiba-tiba terdengar ada sahabat dalam lembu yang lain kata Allah, Allah. Nabi singkatkan tirai beliau. Beliau katakan, ala fa inna kullakum munajin rabbahu fala yu'diyanna ma'hukum Allah. Tetapi masing-masing kalian itu sedang bermunajat kepada Tuhannya.
Jadi janganlah sebahagian kalian mengusik sebahagian yang lain. Itu padahal yang akun itu tidak pakai mikrofon. Menyuruh lagi mikrofonnya dalam diri. Dan tadi bersuka kembali. Kenapa? Mengganggu orang lain yang sedang istirahat, apalagi yang rumahnya dekat masjid. Yang mengaji ini sakit semangatnya. Mereka nggak tahu bahwa suara mikrofon di luar itu sangat mengganggu. Kita hanya mendidik anak-anak muda yang pakai knalpot blong saja. Kenapa? Dia di depan suara knalpot di belakang. Ini wih di tengahnya takut gitu. Dia tidak dengar. Maka polisi sekarang menimbulkan efek jerah pada mereka. Yang punya sepeda motor itu disuruh dekatkan telinga dengan knalpot, kemudian digeleng-geleng. Nah begitu pula yang mengaji di masjid. Mereka mengaji di dalam, suaranya tidak mengganggu. Hebat yang sakit itu, yang main mereka cuma tidak berani untuk menyampaikan keluhannya. Karena bila begitu nanti dituduh lebih radikal. Kita tidak kayak ini mau tuntut. Akhirnya daripada ini kami dari ngomong. Dan itu sangat benar. Maka kalaupun ingin mengaji, kalau tidak semangat, bila tidak besar suara, hidupkan mic di dalam masjid. Yang ketiga, dampak negatifnya. Kalau mengaji terdengar rata-rata yang mengaji itu bukan orang yang paham tajwid, hanya yang semangat mengaji saja. Kenapa? Dapat berapa itu? Alasan ini yang penting soal orang. Yang mau jawab berapa Indonesia? Kenapa? Karena bacaannya tidak sesuai dengan ilmu tajwid. Kita yang sedang istirahat di rumah mendengarkan bacaan yang salah, wajib menegur. Tidak kita tegur, kita berdosa. Ketika menegur harus datang ke masjid. Apa jangan ini? Menandung saya bukan tegurnya ada bacaan di bawah minyak kalau itu salah. Itu lama. Nah, begitu kan kita pakai membuat kalau itu suatu kursi adalah apa? Di sana, maka kita tegurnya terus. Maka ada pula hal yang demikian. Makanya saya di kota Madinah itu sudah mulai saya serukan. Kalau mau ngaji sendiri saja, silakan di masjid kita sah, jangan aktifkan mikrofon yang di luar. Oh itu syiar, pada yang punya kan syiar. Syiar itu dalam definisinya adalah sesuatu dari perkara agama yang memang peraturannya untuk dipublikasi, seperti azan, qamat, salat Jumat, salat jamaah, ibadah haji. Itu nggak boleh sembunyi-sembunyi. Nanti jangan pula ada orang memandangkan azan ini, beria, jangan pegang minumnya. Semayang Jumat, tidak dihitung Jumat tetap berdosa. Karena itu syiar sesuatu yang harus diperlihatkan dan dipertontonkan. Tapi tilawah Al-Quran itu adalah ibadah sir. Itu memperbanyak baca Al-Quran. Dalam hadis lain Nabi katakan, "Man qara'a harfan min kitabillahi falahu hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalihha." Barang siapa yang membaca satu huruf dari kitab Allah, dia dapatkan satu kebaikan dan kebaikan itu dibalas 10 kali lipat. La aqulu alif lam mim harfun, saya tidak katakan alif lam mim itu satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf dan mim satu huruf. Maka kita usahakan di bulan Ramadan berbanyak-banyak baca Al-Quran. Usahakan sholat berjamaah dulu, dan setelah selesai jamaah ambil mushaf di tempat yang tetap atau buka HP, baca Al-Quran. Kita usahakan minimal satu hari bisa satu juz. Satu juz itu 10 lembar. Setiap selesai sholat fardu 2 lembar, 4 halaman. Insya Allah bisa khatam Al-Quran selama bulan Ramadan. Yang ke-12, al-iktsaru minas sunnah, memperbanyak sunat-sunat yang lain seperti salat rawatib, salat duha, salat tasbih, salat tawabin, juga sedekah-sedekah sunat, terutama pada orang yang berbuka puasa. Yang ke-13, al-iktsaru minal a'malis shalihah, memperbanyak amal-amal saleh seperti bersedekah, bersilaturahmi, menghadiri majelis-majelis ilmu. Nah ini pula anomalinya. Kita di Aceh dengan alasan syariat Islam, sekolah diliburkan, pengajian diliburkan. Padahal justru di bulan Ramadan, bulan paling ideal untuk belajar. Maka universitas di Arab itu jangan semuanya, tidak pernah menjadikan Ramadan sebagai alasan untuk tidak belajar. Hanya jadwal belajar disesuaikan. Kalau
ketika dulu pemerintah Banda Aceh aktifkan sekolah di bulan Ramadan, tiba-tiba tertangkaplah 5 orang anak-anak SMA di sekitar Taman Sari yang tidak puasa. Apa yang terjadi? Pihak-pihak yang memang tidak setuju menggugat, yang gara-gara mereka yang tidak puasa. Padahal yang tertangkap tidak puasa jadi mondok. Yang jadi mondok ada bukti yang puasa. Jadi kita kurang menghargai efektivitas waktu. Atau betul ada tausiah setelah subuh, kita isi dengan tausiah. Cuma yang tausiah antara malam isya dengan sholat tarawih itu paling tidak ideal. Karena 15 menit yang punya trik yang ceramah muncul semua jemaah pada itu. Jadi yang berharap yang dilakukan itu ceramah paling menyusahkan itu. Bagi orang yang jam terbangnya belum tinggi, 15 menit itu masih puji dan syukur. Mentang dengan 7 pada langit, 7 dalam bumi. Untuk menit bukan berakhir. Sebelum kita awali, kita akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silaturahmi, maka memaknai silaturahmi ada acara buka puasa bersama antar keluarga. Hari ini buka puasa di rumah ini, besok buka puasa di tempat lain. Silaturahmi. Tapi silaturahmi kita menjadi ini tidak lagi efektif karena orang yang datang berbuka baru datang saat berbuka. Begitu selesai makan langsung pulang karena belum sholat tarawih. Kita yang tidak kita aktifkan selama ini. Harusnya kalau azan isya bulan Ramadan ditunda barang setengah jam saja, jam 8.30, sungguh setelah selesai buka puasa dan itu sudah habis. Tapi ternyata jam 8.04 orang yang kita undang buka puasa datang terlambat karena yang baru ya. Lalu dengan kita 4 posisi strategis, begitu selesai makan langsung pergi. Satu katanya, terawih. Jadi hilang keberkahan buka puasa. Terbuli yang mahal-mahal tersebut ternyata tidak dinikmati dengan ideal. Semua terburu. Makanya pentingnya kita dakwahkan kembali. Kenapa tidak khusus bulan Ramadan azan isya itu ditunda sengaja? Yang ditunda itu telah terawih, bahkan telah karena anak ceramah. Dia mengadoh ceramah. Datang ke masjid sholat isya tapi sholat tarawih beda ceramah. Tapi belajar ceramah itu ceramah habis tarawih. Habis tarawih hewan pun waktu. Yang penting nyoba buka puasa itu dunia. Kenapa harus mengatakan sesuatu yang tidak substansi, tidak esensial? Inilah apa yang kita akan sampaikan. Jadi perbanyak silaturahmi, perbanyak sedekah, perbanyak menghadiri majelis ilmu, perbanyak i'tikaf, perbanyak umrah bagi orang yang ada di Mekah. Wal iqbal 'ala Allah bi hifdzil qalbi wal jabari, dan menghadap Allah Taala dengan menjaga hati dan menjaga anggota badan dan juga membuat banyak doa yang masuk. Kemudian bersungguh-sungguh pada 10 hari yang akhir dan mencari Lailatul Qadar. Tapi yang harus kita bersungguh-sungguh di 10 hari yang akhir bukan berarti hanya i'tikaf saja. Karena ada pahala Lailatul Qadar yang justru kita dapatkan bukan dengan i'tikaf. Peduli kepada lingkungan sekitar, melihat kondisi tetangga yang fakir dan miskin, menyelesaikan hajat dan kebutuhan mereka, mencari anak-anak yang terlantar, bukan yatim belum tentu terlantar, boleh jadi yatim tapi punya orang kaya, warisan dari orang tuanya luar biasa. Ini anak-anak yang terlantar yang menuju ke jalannya, coba cari tahu apa kebutuhannya. Alangkah indahnya bila kita ada kelebihan sedikit, langsung jadi berikan uang 1.000-2.000, berikan pakaian. Maka saya kagum ketika dulu mengajak anak-anak bulan Ramadan, anak-anak yatim pesantren tahun 2007 ke Malaysia. Anak-anak itu dijauh oleh orang kaya di Malaysia, diajak ngomong, disuruh pilih suka-suka mereka, pilih baju gara-gara ada di kampung Brawi, ada beliau memfasilitasi anak yatim itu bekerja sama. Setiap anak yatim di kampung Brawi itu beliau tahu siapa namanya, di mana alamatnya, siapa nama ibunya. Begitu sebulan sekali itu aja anak-anak ini ke pasar, langsung pokok yang peledang yang jual beli baju itu. Saya tanya beliau, di mana? Kalian kan itu? Saya kata, boleh kata untuk anak yatim jangan bawa di pasar.
Kita tinggal publikasi saja di media, kirim nomor rekening, ada saja yang transfer. Dan apapun kebutuhan anak yatim itu terpenuhi, dan mereka tetap tinggal di rumah orang tua. Maka kita ingin pelayanan anak yatim itu demikian, bukan mengumpulkan mereka di sebuah tempat lalu dibagi-bagi sambutan. Itu mengajarkan kepada anak-anak ini sejak kecil untuk memanfaatkan posisi yatimnya untuk minta sedekah. Kenapa? Sudah dibiasakan dari kecil. Rupanya mengajar yatim kami yang lebih dekat. Ajak belajar buka puasa untuk lebih baik dan lebih baik. Nanti kita kalau menimbulkan kecemburuan dari anak-anak kita yang ayahnya masih hidup. Ditanya ke orang tuanya yang hidup, itu juga. Gimana cara ngomong? Doa bahwa Allah yang mati. Yo yang juga tidak begitu. Yang kami punya ngomong itu. Ini tidak biasa. Maka kalau ingin menyentuh anak yatim, ajak mereka bersama dengan anak kita saat kita berbelanja bukan hari raya atau anak. Ajak anak yatim 2 orang 3 orang. Yuk kita belajar. Apa yang diinginkan anak kita berikan kepada mereka atau suruh mereka pergi. Biarkan mereka menikmati seolah-olah mereka masih punya ayah yang masih hidup. Bukan mengingatkan bahwa ayah mereka sudah meninggal dunia. Ini tradisi yang perlu kita pada orang tua terhadap anak ini. Maka kalau benar ingin memuliakan mereka, membahagiakan mereka, ajak mereka bersama. Maka saya akan kepada guru saya dan wanita di kami. Kemudian yang ke-15, kapan al-iftar al-qadar, berusaha menyeleksi barang makanan agar yang kita konsumsi itu dari sumber-sumber yang benar-benar halal. Maka kalau ada pedagang-pedagang pejabat, pejabat ada lucu teman. Kalau pun terpaksa hadir, beda kalau rupiah, makan salah kadar saja. Baru kita nikmati makanan buka puasa di tempat yang benar-benar halal. Maka dulu Imam Ahmad bin Hanbal ketika bukan Imam Syafi'i datang ke rumah beliau, Imam Ahmad ini terheran-heran dan Imam Syafi'i makan bertambah-tambah. Baru dapat dijawab. Ternyata Imam Syafi'i tidak pernah makan sampai kenyang kecuali di rumah Imam Ahmad bin Hanbal. Seandainya apa jawaban Imam Syafi'i? Karena saya tahu setiap biji makanan yang engkau sajikan itu sudah terseleksi sangat halal, jangankan haram bahkan syubhat pun tidak ada. Ini ada izin kalau membuka cara berjawab. Padahal cara berjawab itu mengenai sumber makanan. Badan cilok. Yang ke-16, at-tawassu' 'alal-iyal, berlapang-lapang terhadap keluarga. Jadi usahakanlah makanan di waktu puasa itu bukan berlebih, berlapang-lapang. Menu yang diinginkan oleh anggota keluarga kita penuhi dalam takaran yang tidak menimbulkan bazir. Juga nanti dibagi-bagi kepada tetangga, walaupun tetangga orang kaya. Karena ada anjuran tadi, idza tawaffa marafatan fa'athir ma'aha wa ta'ahat ila jiranika. Bila engkau memasak makanan, perbanyaklah airnya. Kalau tidak mampu nambah daging, ada kuah, antarkan kepada tetangga-tetanggamu. Ada atau kuah tambahkan. Dan kuah pembukaannya adalah kuah. Yang memang cuma hidupkan nuansa biasa bahwa tetangga yang menerima pakai kuah tersebut pun bersyukur. Karena setelahnya kan juga yang modern dan ini kuah dong. Pada intinya yang anak kuah kita. Ini dia bukan ini kuah kayak gitu. Yang kita kuah itu adalah keikhlasan beliau. Terima, beda bukan. Karena pemberian dan sedekah orang lain itu tidak boleh diubah. Dan jangan seperti misalnya saja tiba-tiba orang sudah diberikan uang. Kalian benar boleh beda. Ada yang mungkin boleh beda, coba tidak coba boleh beda. Kalau dia punya alhamdulillah, tidak boleh membuka sedekah orang lain. Karena itu berangkat dari keikhlasannya. Karena kalau kita sudah membuka dan rusak keikhlasan, maka dalam kitab Qiyamul Mungkin Imam Al-Ghazali mengutip sebuah peristiwa. Seorang alim datang bertamu ke rumah kerabatnya. Kerabat ini dalam posisi sedang tidak punya uang sama sekali, tapi dia berusaha untuk memuliakan tamunya, menghidangkan makanan. Ternyata ada belum makanan, ada viral. Maka oleh tamu ini akan koma dan ada viral di depan rumah. Saking malunya tuan rumah ini, dia ambil panci yang tergantung di dalam, dia datang ke toko sebelah, dia katakan, saya gantikan panci ini, tolong mengutangkan garam sedikit. Dua terhadap makanan.
Begitu selesai makan, orang hari ini berucap Alhamdulillahilladzi at'amana wa razaqana wa qana'ana. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan rezeki kepada kami dan menjadikan kami qanaah. Qanaah itu kan merasa cukup dengan yang ada. Murkalah ulama ini. Lau kunta qanaah, kalau benar engkau seorang yang qanaah, tak mungkin panci saja dan itu orang. Jadi mana ada dulu dia bukan ada kira ini banyak undang kira gara-gara ada orang benci ke di belanda ya. Kenapa? Ada orang ketika disuguhkan makanan tidak bersyukur malah membuat rumah dan rumah maka dia ucap jangan pernah mencela makanan menyokek baju telur itu itu baik. Ini mana dia perlu doa dan kita baju kaki. Jangan kami nampak mereka berhutang. Oh makhluk betul kan? Jangan kita diukur-ukur yang besar. Jadi saat ini kan bersyukurlah Alhamdulillah. Walaupun kita tidak merasa pantas, kita itu kita pejabat turun kaya raya, ini boleh kaya juga. Jangan menduga karena itu keikhlasan orang lain. Makanya saya selalu ingatkan, mungkin ada kerabat-kerabat kita yang miskin datang dari kampung menghargai kita. Anak lain yang ditambah kamu itu. Lalu kita menolak, apakah karena kita merasa ibu atau justru karena kasihan kepada yang dibawa? Baik itu boleh, karena itu temanya kebong, dilarang agama. Kalau kita merasa iba kepada yang bersangkutan, terima pemberiannya, balas dengan yang lainnya mungkin banyak lagi. Jopeng itu betul-betul bedanya. Ya alhamdulillah, kalau apa yang dibilang empat kali dari ketiga itu mengukur kepada. Jangan pisahnya itu dikembalikan, karena itu akan menyinggung perasaan orang yang memberi. Jadi berlapang-lapang kepada keluarga dan tetangga yang ada di sekitar. Dan ini sudah sekalian ya Allah, maka kita angkat derajat puasa itu bukan hanya fokus pada puasa dengan tarawih, tetapi dengan melihat kondisi di sekitar kita, fasilitasi orang miskin ada bisa menikmati hari-hari puasa dengan berbuka yang baik dan yang layak. Hargai anak-anak yatim agar mereka merasa seolah ayah mereka masih ada di tengah-tengah mereka dengan bersama. Kemudian mereka itu dengan sekali-kali kita ajak dengan buka puasa bersama. Lalu salat tarawih, usahakan tarawih itu karena panggilan jiwa, bukan karena keterpaksaan oleh suasana. Jadi kita kondisikan. Kata Nabi, Islami bil qailulati ala qiyamil lail. Minta tolonglah dengan tidur sejenak waktu siang agar kalian mampu dan kuat untuk beribadah waktu malam. Mudah-mudahan dengan cara-cara demikian kualitas ibadah kita akan meningkat. Dan yang paling penting, yang terakhir kata Rasulullah adalah tarkul musyawarah. Jangan mempraktikkan hal-hal yang lalai dan musyawarah. Lalai itu melakukan sesuatu yang pahala tidak ada dosa juga tidak. Itu baca Quran, tapi baca politik, hanya berdoa politisi. Melakukan sesuatu yang tidak bermanfaat. Lakukan yang bermanfaat. Minimal kalau sudah tidak ada lagi yang bermanfaat, ini enggak. Maka ada katakan naumus sahib khairun. Naumus sahibnya ibadah. Tidurnya orang yang puasa itu adalah ibadah. Kapan tidur menjadi ibadah? Ketika sudah tidak ada sesuatu yang bermanfaat yang bisa dilakukan. Tapi kalau masih ada yang bermanfaat, jatuh-jatuh dalam bukan lebih dalil, itu pun menjadi ibadah daripada sekedar ibadah. Baik hadirin dan sekalian yang Allah, demikian kajian kita pada malam ini sebagai bentuk pengajian sebelum masuknya bulan Ramadan. Karena malam Rabu yang akan datang, insya Allah kita sudah berada di tanggal 1 atau tanggal 2 Ramadan 1442 Hijriah. Mungkin ada hal yang ingin ditanyakan di lewat komunikasi WA saja. Kita bacakan kajian sampai di sini. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wa ilaihi turja'un. Ya. Ketika dulunya fisik mereka
Selama yang kedua, untuk memperbaiki postur orang Jepang dipotretkan. Yang pertama, melapangkan rumah dari makan nasi menjadi makan daging. Yang kedua, perkawinan diatur. Tidak boleh yang panjang kawin dengan yang panjang, yang pendek kawin yang pendek. Urang kinang yang banyak kita tahu yang banyak, urang agam yang banyak kita tahu yang banyak. Kenapa? Untuk mengubah catatan DNA pada perbaiki. Dan ternyata terbukti orang Jepang sekarang daerahnya berbeda. Jadinya mereka cenderung Jepang itu kalau standarnya seperti itu orang. Maka ternyata memang faktor makanan itu mempengaruhi kita. Sekarang coba perhatikan orang Afrika, walaupun bermasalah dengan makanan, dia mengingat badannya itu kita mungkin membungkus tulang, tapi ternyata tulang mereka itu maksimal. Ada hidup di kayak kulit maksimalnya. Sedangkan kita dagingnya itu maksimal, tulangnya minimal. Kan iklan pasaran, tubuh itu ke atas dan ke samping. Maka salah satu untuk memutus makanan dan penyakit lingkungan adalah mengubah pola makan. Makanan pokok dari biasa menyebut kayak kulit dulu. Benar menjodohi jadwal dan ini menjodohi malam menjodohi. Maka itu dikit di kamar juga juga. Ini faktor kebiasaan. Makanya saya di rumah dengan keluarga itu sudah mulai meningkatkan makan nasi. Banyak punya untuk jadwal. Dan ini pun, apalagi saya banyak aktivitas luar, coba kita luar. Maka hanya bawa pulang makanan, bawa pulang, bawa jambe, bawa molar, bawa kue di keluarga. Pagi hampir tidak pernah makan nasi. Anak-anak setiap saya yang popcorn yang banyak lah yang dari gandum saya gandum itu dan anak saya laki-laki yang sudah baru kelas 3 SMP yang pernah kali itu buat dari pernah dari dan yang aku katakan sebelumnya miopinan pernah menurut itu baru kelas 3 SMP itu sudah lebih tinggi dari saya. Anak saya nomor 2 yang perempuan baru kelas 4 SD sudah hampir sama tinggi dengan ibu. Ya, mungkin salah satu efeknya karena konsumsi gandum. Bahkan dari mana yang makan pertumbuhan yang maksimal. Jika ada nado yang bergandum, ada yang pendek. Maka hanya pendek juga gandum gandumnya itu terus. Maka faktor genetik salah satu penyebabnya adalah faktor makanan. Begitu kita ganti makanan pokok, penyakit tidak akan berubah. Justru menurut kata para ahli, makanan pokok yang paling bagus untuk orang Indonesia adalah biru. Itu justru menjadi obat untuk penyakit kanker dan lain sebagainya. Menangkap dulu, coba bayangkan di rumah sakit, setiap pasien yang dirawat nasi itu disukai. Kenapa? Karena banyak mengandung glukosa. Apalagi dengan sistem masak nasi sekarang pakai rice cooker. Rice cookernya dalam bentuk kira punya anak-anak itu banyak pulang. Yang paling sehat yang berbuka kan ibu waktu itu boleh ini mungkin makanya orang yang makan pakai rice cooker sekarang yang masak menggunakan rice cooker itu sangat rawan untuk terjadi penyakit diabetes mellitus karena mudah ada penyakit. Kemudian rice cookernya sebenarnya hanya untuk menghangatkan 12 jam, tapi daya lemak orang bu dari putih ke merah itu menjadi racun. Kenapa? Karena mengandung karbon. Maka ada pakar yang mengatakan makan sate itu tidak baik karena sate itu banyak kadar karbonnya. Karbon itu racun, karbon monoksida dan sebagainya. Makanya dalam ilmu Nabawi kita diajarkan sumber makanan yang disebutkan dalam Al-Quran dan hadis tidak pernah menyebut nasi. Jadi yang berbeda yang disebut jagung, disebut gandum, disebut anggur, disebut adas, disebut hummus. Tidak ada yang namanya nasi. Atau ada nasi. Ini penyakit. Jadi benar ada penyakit karena DNA dan itu bisa diputus dengan mengganti pola makan. Ada penyakit disebabkan DNA bisa diputus karena berganti tempat tinggal. Suhu itu berpengaruh. Dulu waktu saya berangkat ke Mesir tahun 2001, ada penyakit gatal-gatal 2 hari sekali wajib minum tablet bernama Insidal. Kalau saya tidak minum, bukan tidak
Tapi sampai ke Mesir, menghina mana biarnya? Kurang boleh, belum boleh, belum boleh. Kenapa? Karena tidak cocok habitatnya untuk berkembang bakteri-bakteri yang ada di Indonesia. Maka menyenangkan yang mentah berkurang dengan langsung hidup yang akan berkembang. Maka coba perhatikan orang yang pulang haji kulitnya itu putih bersih. Kenapa? Karena cuaca di sana berbeda dengan cuaca di Indonesia. Menjadi di Aceh, udah Arab udah wajib kurang. Kenapa? Karena faktor suhunya, bakteri sudah berkembang biak. Maka ubah pola hidup, ubah pola makan, kalau perlu ubah cuaca. Jadi dia kawan, insyaallah. Ya qawi berdoa, ya qawi berzikir. Ya qawi ya matin, ya qawi ya matin. Wahai yang maha kuat dan wahai yang maha kokoh. Nyata, kira begitu. Cuma kalau kiramanya tidak kiramah kuat, ada dia untuk upacara, inspektur upacara waktu diinstruksikan. Tetap doa semuanya. Irama jawaban kami dari makhluk tergantung jumlahnya dari makhluk. Menyebut sholat makhluk sholat. Zikir antara kata-kata sebenarnya untuk Allah dan irama yang baik macam itu. Bawa begitu dan Subhanal Malikil Ma'ruf irama macam itu. Tapi begitu salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanal Malikil Ma'ruf Subhanal Malikil Ma'ruf Subhanal ini jaga. Dia tak boleh lari. Makanya dulu waktu di Mesir ada atraksi budaya anak kita. Dan Indonesia itu ditampilkan dua. Yang pertama gamelan dari Jawa, yang kedua penanti dari Saman ya. Yang penting itu ada atraksi dari penanti gamelan. Jadi gamelannya tidak macam mana. Menang dari Saman, yang kedua Usma'ulah, mana mungkin, Berarti gerak-gerak yang dipenjaga. Makanya irama imam, irama bidu sangat terpengaruh pada psikologi makhluk. Jadi betul-betul dia Subhanallah makhluk, ini bersemangat. InsyaAllah menjawab semangat. Tapi kalau iramanya sepuluh, ini jadi kurang. Kurang jika tidak ada mana. Sallallahu alaihi wasallam. Ya qawmi yang penting, yang saya perhatikan sambil berdiri dan goyang-goyang. Ini video yang paling membawanya itu benar. Yang kau yang macam dia jelas. Yang kau yang bukan untuk mengusir rasa kangen. Tapi bukan benar, pakai hati. Udah betul, tak betul, betul benar. Tapi benar benar. Ini benar. Masih ada pertanyaan? Ada dalam
Dibagi tiga kategori pada jawaban. Kalau memang niat khatam Al-Quran dalam salat tarawih, lebih baik tarawih tidak sempurna ayat tetapi berlanjut sampai selesai daripada yang sempurna ayat tapi tidak putus. Perbandingan kedua, kalau yang putus-putus itu tidak lengkap 30 juz, maka lebih baik surat-surat pendek yang selesai. Lebih baik kita baca mulai dari Al-Fatihah sampai Al-Fatihah daripada kita baca Al-Baqarah sampai Al-Baqarah. Malamnya membaca ayat yang sampai Al-Baqarah. Lebih baik yang surat-surat pendek. Pendeknya kita lebih baik daripada panjang yang tidak selesai. Maka ada tutup dari Al-Fatihah dan seterusnya. Harusnya boleh bagus demikian, tetapi tidak boleh terburu-buru. Bacaan imam pun harus bacaan yang semangat dengan irama yang bergerak cepat. Yang menyuruh ibu membaca irama saat al-Ghamidi dalam salat tarawih ini bagi dengan tunanya disebutkan merdu enak dengar, tetapi membawa rasa. Maka kalau iramanya seperti Imam Sudais, Imam Syuaib, dia mengatakan bacaan yang tepat, iramanya enak, kemudian juga yang penting semangat. Maka imam itu sangat berpengaruh kepada makmum. Jadi supaya makmum semangat, itu imamnya walaupun banyak membaca, ada dengan iramanya irama cepat pun tidak terasa lelah. Tapi kalau ayatnya pendek, tapi iramanya irama santai, yang ada pun baca irama milik imam. Dari contoh belajar di rumah, dan motor lebih yang enak. Tapi tahu pakai yang